Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Hanzalah, beliau salah satu sahabat yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Berarti kan luar biasa imannya, kan? Karena enggak semua sahabat diberikan amanah mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Suatu ketika beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di jalan Madinah. Kemudian beliau berkata, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini udah munafik, wahai Abu Bakar. Hanzalah ini udah munafik, wahai Abu Bakar. Hanzalah ini udah munafik, wahai Abu Bakar. Siapa beliau jemaah? Sahabat Nabi yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Mendengar ucapan beliau ini, Abu Bakar terkejut. Bertanya, apa yang kamu ucapkan, wahai Hanzalah? Koreksi kembali. Kenapa kamu berkata demikian? Apa jawab Hanzalah jemaah? Jawabannya menggetarkan hati kita. Hanya saja karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, hati kita keras sehingga kita tidak merasa ucapan beliau ini dapat menggugah dan menggetarkan hati kita. Beliau menjawab, ya Abu Bakrin, idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'ya la'in. Falamma kharajna min 'indi 'afasna al azwaj wal aulad wa dhay'anna tina dzalika katsira. Wahai Abu Bakar, ketika kita duduk di majelisnya Rasulullah, beliau terangkan kepada kita indahnya surga, dahsyatnya neraka. Beliau memberikan mau'izah kepada kita seakan-akan surga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Kita selalu semangat, selalu menangis, hadir hati kita di hadapan Allah. Hadir Allah di dalam hati kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, seringkali hal itu terlupakan oleh kita. Padahal jamaah di masa itu belum ada bioskop, ya kan? Belum ada musik seperti sekarang, tidak ada wanita yang buka aurat seperti sekarang. Tidak ada maksiat-maksiat seperti sekarang. Anak mereka sahabat, istri mereka sahabat. Salat 5 waktu mereka sama Nabi di Masjid Nabawi. Ya, orang yang sehari-hari mereka temui di Madinah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tetapi mengeluarkan statement yang seperti itu. Bagaimana dengan kita jemaah? Kita sahabat bukan, pencatat wahyu kepada Nabi yang turun kepada Nabi juga bukan. Istri kita bukan sahabat, anak kita bukan sahabat, kita pun bukan sahabat. Berada di lingkungan yang begitu parah syubhat dan syahwatnya. Pernahkah kita merasa apa yang dirasakan oleh Hanzalah? Kalau tidak, maka khawatirkanlah ada kemunafikan di dalam hati kita. Mendengar ucapan yang demikian, Abu Bakar menyatakan, inna wajadna dzalika aidha. Wahai Hanzalah, aku juga merasa demikian. Lihat bagaimana tawadhu, rendah hatinya Abu Bakar. Padahal beliau mertuanya Nabi, orang yang paling pertama masuk Islam, membela Islam, berjihad, orang yang nomor 1 dari umat ini. Umat nomor 1, umat Nabi Muhammad yang nomor 1. Beliau juga rendah hati. Beliau berkata, saya juga merasa demikian, wahai Hanzalah. Mari kita ke majelisnya Rasulullah. Ya. Abu Bakar tidak berkata, makanya lu sering-sering ngaji kayak gua. Enggak. Makanya lu cari menantu yang punya ilmu kayak gua, menantu gua Rasulullah, makanya gua hatinya imannya kuat terus, enggak pernah turun. Makanya sering jalan sama ustaz, gua sering jalan sama ustaz, makanya kuat iman saya. Makanya jadi panitia daurah biar kayak saya istiqomahnya. Enggak juga. Apa kata Abu Bakar? Inna wajadna dzalika aidha. Wahai Hanzalah, aku juga merasa diriku seperti itu. Maka mereka pun pergi kepada Rasulullah. Begitu mereka sampai ke majelisnya Rasulullah, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, ya 3 kali ya, enggak kurang, karena khawatir zaman sekarang. Berdoa ke ketiga khutbah Allah, dibilang nomor 1. Pasti begini dibilang nomor 2, kayak 3 ya. Nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah munafik. Hanzalah udah munafik. Hanzalah udah munafik, wahai Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Beliau pun bertanya, maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang beliau sampaikan kepada Abu Bakar tadi. Maka Nabi pun memberi bimbingan dan hiburan kepada mereka dengan ucapannya, "Lau kuntum tadumuna ala ma indi fi ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum walakin Hanzalah sah." Andai kata kalian bisa istiqamah, memiliki hati, andai kata hati kalian, kondisi hati kalian itu sama dengan kondisi ketika kalian berada di luar majelisku, itu sama dengan kondisi hati kalian ketika berada di majelis ilmu saya, maka malaikat-malaikat Allah akan senantiasa bersama kalian, berjabat tangan dengan kalian ketika kalian sedang di jalan atau di sedang tempat tidur kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, waktu demi waktu, artinya Nabi enggak mencela.
Apabila kondisi hati kita ketika di luar majelis ilmu agama berbeda dengan kondisi hati kita ketika berada di majelis ilmu agama, itu tidak dicela. Selama dia tetap bertakwa kepada Allah dan tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya jamaah bahwa majelis ilmu agama itu bisa menjaga keimanan. Ini Handalah loh jamaah. Siapa dia? Murid Syalbani? Bukan. Murid Rasulullah. Murid Syekh bin Baz? Bukan. Murid Rasulullah. Pencetak wahyu. Beliau merasa kalau di luar majelisnya Rasulullah sekali nggak hadir aja, bukan sekadar sekali nggak hadir baru keluar, hadir pulang ke rumah jumpa anak, jumpa istri. Padahal anaknya sahabat, istrinya sahabat. Pekerjaannya halal 100%, beda dengan kita, rempet-rempet dikit syubhat kalau bukan yang haram, ya kan? Ya. Bahkan mungkin jatuh ke dalam haram lebih sering daripada jatuh pada hal yang syubhat. Begitu keluar kata beliau, saya merasa kayak munafik. Hati saya jauh dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita jemaah? Apalagi sebagian orang tinggal di kota besar. Ya, kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, merem, salah buka pintu masuk dalam diskotik, bukan ke rumahnya. Ya, ana melihat beberapa tempat, masya Allah. Kalau orang nggak takut sama Allah, nggak dilindungi oleh Allah, jatuh dia. Masjid bersampingan dengan diskotik, rumahnya bersampingan dengan diskotik. Ya, kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, merem-merem, apalagi pura-pura ngantuk, salah buka pintu, masuk ya bukan ke masjid, tapi tetangga masjid yang lampunya remeng-remeng, yang di dalamnya adalah dunia prostitusi. Coba untuk melihat di beberapa daerah Jakarta, ya kan? Beberapa daerah pengajian yang saya ngisi, subhanallah. Ya. Di atasnya orang sedang mengaji, di bawahnya sedang transaksi itu, prostitusi.